Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Efrida, NPM F0G0200048 dari tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan pada manusia. Sistem perkemihan pada manusia. Apa sih sistem perkemihan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Setiap orang pastinya setiap hari harus melakukan ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya adalah buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin terbentuk dari sisa metabolisme pada tubuh yang diekskresikan oleh ginjal. Di dalam urin terkandung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula Renlis berupa jaringan hibris berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas, lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, lapisan dalam yaitu medula substantia medullaris. Dalam satu ginjal mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk memberi urin memiliki 1 komponen vaskular dan 1 komponen tubular. Selanjutnya, bagian nefron, kapsula, glomerulus tubulus contortus proximal, ansa Henle, tubulus contortus distal, tubulus dan ductus pengumpil. Selanjutnya, organ yang berperan dalam sistem perkemihan adalah ureter, yang terdiri dari 2 pipa yang masing-masing tersambung dari ginjal, kantung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat, fibrosa, lapisan tengah, otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinari atau kandung kemih. Selanjutnya adalah vesika urinari atau kandung kemih. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual pada pria. Berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran sperma. Proses terbentuknya urin. 1. Filtrasi atau penyaringan. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. 3. Augmentasi atau sekresi. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di badan
Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Reabsorpsi penyerapan kembali. Urin penyerapan dilakukan pada bagian tubulus concertus proximal. Zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, NAT, KT, Cl, LCO3, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Augmentasi atau sekresi. Augmentasi atau sekresi, proses augmentasi, pengendapan. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentas atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis, rendlis, ureter, dan berakhir di vesika urinari untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein. Baiklah, itulah penjelasan dari sistem perkemihan pada manusia. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.